Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Ramadan, saya seorang pelajar di bidang teknik komputer jaringan. Jadi untuk video kali ini, saya akan bahas ya bagaimana cara setting static routing pada Cisco Packet Tracer. Yang pasti video ini dikhususkan untuk bagi para pemula ya. Jadi langsung saja, yang pertama di sini saya akan bahas mengenai jenis kabel yang digunakan. Nah, jadi di sini kalian bisa gunakan kabel straight jika kalian ingin mengkoneksikan ya antara router dengan switch, router dengan hub, PC dengan switch atau PC dengan hub. Di sini kalian bisa gunakan kabel straight. Selanjutnya, kalian juga bisa gunakan kabel crossover ya jika kalian ingin mengkoneksikan antara router dengan router, router dengan PC, switch dengan switch ataupun switch dengan hub. Ini saya dapatkan sumbernya dari sini ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian topologi jaringannya ya. Jadi silahkan, di sini saya sudah siapkan. Nah, ini ada satu router 2 PC ya. Jadi kita akan setting nanti. Silahkan kalian bisa buat dulu ya topologinya. Di sini kalian bisa gunakan router dan PC PT ya. Untuk IP addressnya silahkan kalian bisa ikuti. Untuk jenis kabelnya di sini kita gunakan copper crossover ya untuk menghubungkan antara router dengan PC. Untuk router ke PC 0 kalian bisa gunakan Fasternet 0/0 ya. Dan untuk router ke PC 1 kalian bisa gunakan Fasternet 1/0. Jadi silakan kalian bisa buat dulu topologi jaringannya ya. Oke, di sini saya sudah siapkan filenya. Jadi silakan yang belum buat kalian bisa buka dulu ya aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan jangan lupa untuk mematikan internet ya agar tidak menampilkan forum login. Oke, di sini saya sudah membuat topologi jaringannya ya sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum bikin, silahkan untuk membuat terlebih dahulu ya. Di sini kita akan hubungkan antara router dengan PC ya. Ini IP addressnya saya sudah catat. Untuk mencatatnya silahkan kalian bisa klik icon itu ya. Lalu kalian klik, lalu kalian bisa ketikkan IP-nya. Ini tujuannya saya agar tidak lupa saja ya. Jadi kalian bisa catat IP-nya agar tidak lupa. Langsung saja kita akan hubungkan ya router dengan PC 0. Di sini kalian bisa pilih yang crossover ini ya. Kalian klik. Lalu kalian bisa klik di bagian router. Kalian pilih Fasternet 0/0. Kalian hubungkan pada PC 0. Ini kalian pilih Fasternet 0. Oke, yang satunya lagi sama ya. Kalian bisa klik. Di sini kalian pilih Fasternet 1/0, kalian hubungkan pada PC 1. Oke, di sini sudah jadi ya topologinya. Tinggal kita akan setting-setting ya. Oke, langsung saja silakan kalian bisa klik pada PC 0. Di sini kalian masuk ke bagian menu desktop. Selanjutnya kalian pilih IP configuration. Di sini kalian masukkan IP addressnya ya pada PC 0 yang sudah saya catat tadi. Jika sudah lalu kalian enter. Nah, di sini sudah tampil ya subnet max-nya. Default gateway-nya kalian ubah dengan yang ini ya, Fasternet 0/0. Itu adalah default gateway-nya. Silakan kalian bisa ketikkan IP-nya. Jika sudah, silakan kalian bisa close saja. Selanjutnya, silakan kalian bisa masuk ke bagian PC 1 ini ya. Caranya sama, kalian masuk ke bagian desktop. IP configuration, setelah itu kalian bisa ketikkan IP addressnya ya pada PC 1. Jika sudah kalian enter, lalu kalian masukkan default gateway-nya ya yang Fasternet 1/0. Di sini kalian bisa ketikkan IP addressnya. Oke, jika kalian sudah selesai, silahkan kalian bisa close saja ya. Untuk PC kita sudah setting. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian router. Kalian klik router. Di sini kalian masuk ke bagian config ya. Selanjutnya kalian bisa klik di bagian Fasternet 0/0. Di sini kalian checklist on ya agar jalurnya berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya kalian bisa ketikkan IP addressnya ya. Ini adalah IP gateway-nya. Jadi silakan kalian jika sudah lalu enter. Selanjutnya silakan kalian bisa masuk ke bagian Fasternet 1/0. Kalian checklist on ya. Selanjutnya kalian bisa ketikkan IP address gateway ya pada Fasternet 1/0. Di sini kalian ketikkan IP-nya. Jika sudah silakan kalian bisa enter.
Oke, di sini sebenarnya sudah selesai ya. Kalian bisa close. Oke, selanjutnya untuk mengeceknya silakan kalian bisa kirim surat ya. Kalian klik icon ini, kalian klik pada PC 0 ke bagian PC 1 ya. Di sini untuk yang pertama itu pasti dia akan valid. Jadi silakan kalian coba 2 kali ya. Nah, maka hasilnya akan menjadi successful. Silakan kalian bisa coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Dan kalian juga bisa menggunakan perintah ping ya untuk mengeceknya. Jadi silakan kalian bisa klik PC 1, lalu klik di bagian command prompt. Di sini kalian bisa ketikkan ping spasi lalu IP address pada PC 0 ya. Di sini kalian ketikkan IP-nya. Jika sudah lalu kalian enter. Oke, di sini sudah berjalan ya. Ini tandanya berarti sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu ya cara setting satu router 2 PC. Di sini kalian bisa close. Selanjutnya kalian bisa save dulu ya projectnya. Di sini silakan kalian save. Oke, selanjutnya saya akan bahas topologi selanjutnya. Nah, untuk topologi selanjutnya itu ada 2 router 2 PC ya. Di sini, nah ini ada 2 router 2 PC. Oke, di sini untuk router ke router, silakan kalian bisa gunakan jenis kabel serial DTE ya. Lalu kalian bisa pilih serial 2/0. Selanjutnya untuk router ke PC itu kalian bisa gunakan kabel copper crossover ya. Di sini kalian pilih Fasternet 0/0. Untuk IP addressnya silakan kalian bisa catat ya agar tidak lupa. Jika sudah, silakan kalian bisa masuk ke bagian Cisco Packet Tracer-nya. Silakan kalian bisa buat terlebih dahulu ya topologi jaringannya. Di sini saya sudah siapkan filenya. Jadi silakan kalian bisa buat terlebih dahulu ya. Oke, seperti biasa di sini saya sudah buat ya topologinya, tinggal saya hubungkan menggunakan kabel. Di sini kalian pilih serial DTE ya, kalian hubungkan router 0, pilih serial 2/0 ke bagian router 1. Di sini kalian bisa pilih serial 2. Oke, selanjutnya antara router dengan PC ya. Kalian bisa gunakan Fasternet 0/0. Untuk yang lainnya juga sama ya. Pada PC 1 sama, kalian bisa gunakan Fasternet 0/0. Silahkan kalian hubungkan. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa setting di bagian PC ya. Kalian masuk ke bagian PC 0. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kalian tinggal masukkan IP addressnya. Kalian masuk ke bagian desktop, lalu IP configuration. Di sini kalian ketikkan IP pada PC 0. Oke, jika sudah selesai, silakan kalian bisa enter. Lalu masukkan IP default gateway ya pada Fasternet 0/0. Di sini kalian ketikkan IP-nya. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa setting pada PC 1 ya. Kalian close, masuk ke bagian PC 1, masuk ke bagian desktop, IP configuration. Caranya sama, silahkan kalian bisa ketikkan IP pada PC 1. Ketikkan IP-nya, jika sudah lalu enter dan masukkan default gateway-nya. Untuk gateway-nya yang ini ya, Fasternet 0/0 ini. Kalian ketikkan IP-nya. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kalian bisa close. Lalu kalian bisa setting di bagian router ya. Kalian masuk ke bagian router 0. Silahkan kalian bisa klik. Lalu masuk ke bagian config. Di bagian config ini kalian masuk ke bagian Fasternet 0/0. Di sini kalian caranya sama ya seperti sebelumnya. Atau jika kalian ingin menggunakan CLI juga bisa ya. Jadi pada topologi ini saya akan coba menggunakan CLI. Nah, caranya di sini kalian bisa ketikkan exit ya. Kalian bisa ketikkan exit atau disingkat menjadi EX ya, sama saja. Jika sudah lalu kalian enter, maka dia akan masuk ke bagian router config. Nah, sebelumnya silakan kalian bisa ketikkan enable terlebih dahulu ya jika kalian belum mengetikkannya. Di sini saya sudah otomatis ya ada enable, lalu di sini konfigurasi terminal. Silakan kalian bisa ketikkan terlebih dahulu. Jika sudah, oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian Fasternet 0/0. Kalian ketikkan perintahnya itu int fa 0/0 lalu enter. Untuk memasukkan IP addressnya silakan kalian bisa ketikkan IP spasi add
spasi, lalu di sini IP address-nya silakan kalian ketikkan ya pada fasternet 0/0 itu. Jika sudah, lalu spasi dan masukkan subnet max-nya. Oke, jika sudah, lalu kalian bisa enter. Untuk menjalankannya, kalian bisa ketikkan no shoot ya. No shoot lalu enter. Nah, itu gateway-nya, jalurnya sudah berubah menjadi warna hijau. Oke, di sini kalian bisa exit ya. Kalian bisa ketikkan EX. Oke, selanjutnya pada serial 2 ya, kita akan menambahkan IP address-nya. Jadi di sini kalian bisa ketikkan INT SE2/0, lalu masukkan IP address-nya. Caranya sama, kalian bisa ketikkan IP add, lalu masukkan IP address-nya, spasi, lalu subnet max-nya ya. Jika sudah, silakan kalian bisa enter, lalu ketikkan no shoot ya untuk menjalankannya. Oke, lalu kalian bisa exit di sini. Oke, selanjutnya jika kalian sudah selesai, di sini kalian bisa close ya. Lalu kalian masuk ke bagian router 1. Untuk cara settingnya itu sama ya seperti yang sebelumnya. Di sini kalian masuk ke bagian CLI. Di sini kalian bisa enter. Jika sudah, lalu kalian ketikkan enable ya. Kalian ketikkan enable spasi enter ya. Kalian ketikkan conf spasi T, artinya konfigurasi terminal disingkat. Lalu di sini kalian bisa ketikkan INT FA 0/0 ya. Kita akan memberikan IP address-nya. Lalu kalian bisa ketikkan IP add, lalu spasi. Di sini IP address-nya ya, kalian bisa ketikkan IP-nya, lalu spasi, masukkan subnet max-nya. Jika sudah, silakan kalian bisa ketikkan no shoot. Enter. Maka jalurnya akan menjadi warna hijau ya. Oke, selanjutnya kalian bisa ketikkan exit atau disingkat ya EX. Lalu di sini kalian bisa ketikkan INT SE2/0 ya. Kita akan masuk ke bagian serial 2/0. Lalu kalian masukkan IP address-nya. IP spasi add spasi lalu IP address-nya ya. Kalian ketikkan IP-nya, lalu subnet max-nya juga. Jika sudah, silakan kalian bisa enter, lalu ketikkan no shoot ya untuk menjalankannya. Maka kalian bisa lihat nanti jalurnya dia akan menjadi warna hijau ya, yang ini. Oke, selanjutnya kalian bisa enter lagi lalu exit. Oke, di sini kita sudah memberikan IP address ya pada fasternet 0/0 dan juga serial 2. Langkah selanjutnya kita akan mengroutingnya ya atau mengroutnya. Masuk ke bagian router 0. Di sini kalian masuk ke config lalu static. Oke, di sini ada network ya. Di sini kalian bisa ketikkan IP pada PC 1. Kalian bisa ketikkan IP address-nya. Jadi ini adalah alamat tujuannya, kita akan mengrouting ya antara router 0 ke bagian PC 1. Oke, langsung saja kalian bisa ketikkan IP-nya 192.168.20. Nah, di sini kalian bisa gunakan 0 ya, bukan 1.0. Lalu ini adalah next max-nya. Kalian bisa ketik manual ya 255.255.0. Lalu ini adalah next hub. Nah, next hub-nya itu yang ini ya. Kalian bisa ketikkan next hub-nya 192.168.1.2. Jika sudah, lalu kalian bisa tekan add ya atau klik add. Oke, ini sudah selesai, sudah masuk. Selanjutnya kita akan mengrouting pada serial 1 ya. Atau kalian juga bisa gunakan CLI ya, itu ada sintaknya. Oke, kita masuk ke bagian router 1. Caranya sama, kalian masuk ke bagian config, masuk ke bagian static. Nah, ini adalah networknya, berarti yang PC 0 ya. Kita akan hubungkan antara router 1 dengan PC 0. Jadi silahkan kalian bisa ketikkan IP address pada PC 0. Oke, ini adalah next hub-nya. Langsung saja kalian ketikkan IP-nya 192
168.10.0 ya. Lalu next max-nya sama 255.255.255.0. Next hub-nya itu yang ini ya. Kalian bisa ketikkan IP-nya. Jika sudah, silakan kalian bisa klik add. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan ya. Ini sudah selesai, silakan kalian bisa close. Untuk mencobanya, caranya sama, kalian bisa klik surat ya. Kalian kirimkan ke PC 0 ke PC 1. Kalian coba 2 kali ya. Nah, ini sudah sukses. Silahkan kalian bisa coba lagi. Nah, ini sudah sukses ya, sudah berhasil. Atau kalian juga bisa gunakan perintah ping. Di sini kalian masuk pada bagian PC 0, lalu kalian klik ya di bagian command prompt. Di sini kalian klik, lalu kalian sudah tahu ya perintahnya. Kalian bisa ketikkan ping spasi, lalu IP addressnya itu adalah alamat tujuannya ya, yang PC 1 itu. Kalian bisa ketikkan IP addressnya. Jika sudah, lalu kalian bisa enter. Oke, di sini sudah berjalan ya. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kalian bisa close saja. Saya akan bahas ke topologi selanjutnya. Di sini kalian bisa save dulu ya projectnya, silahkan. Kalian bisa klik di bagian menu file, lalu kalian save. Oke, untuk 2 router 2 PC sudah. Selanjutnya saya akan bahas ke topologi 3 router 3 PC. Oke, di sini silahkan kalian yang belum buat topologinya, silahkan kalian bisa buat terlebih dahulu ya. Nah, untuk router 0 ke router 1 itu kalian bisa hubungkan menggunakan jenis kabelnya serial DTE ya. Kalian hubungkan menggunakan serial 2/0. Dan selanjutnya untuk router 1 ke router 2 itu kalian menggunakan serial 3/0. Untuk router ke PC itu sama ya, kalian bisa gunakan kabel copper crossover. Jadi kalian pilih fasternet 0/0. Oke, langsung saja kita akan setting ya. Kalian bisa masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah ada filenya. Jadi saya akan langsung masuk saja. Silakan kalian bisa buat topologinya dulu ya. Oke, di sini sudah tampil topologinya. Silakan kalian bisa buat dulu. Oke, langsung saja ya. Kita akan hubungkan antara router dengan router. Di sini kalian bisa langsung saja masuk ke bagian connection. Di sini kalian bisa pilih yang serial DTE ya. Kalian klik, lalu kalian klik pada router 0, pilih serial 2/0, kalian hubungkan pada router 1. Di sini kalian pilih serial 2/0. Yang satunya lagi sama, kalian di sini klik. Di sini kalian pilih serial 3/0 ya. Kalian hubungkan pada router 2. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian bisa hubungkan router ke PC ya. Untuk router ke PC kalian bisa gunakan fasternet 0/0. Yang lainnya juga sama ya. Oke, jika kalian sudah selesai, selanjutnya seperti biasa, silakan kalian bisa isikan IP address ya pada setiap PC. Di sini kalian masuk pada PC 0, lalu kalian masuk ke bagian desktop, IP configuration. Seperti biasa kalian masukkan IP addressnya. Jika sudah, lalu kalian enter dan masukkan juga default gateway ya. Di sini kalian hapus, masukkan IP-nya yang ini. Ini ada default gateway-nya. Silakan kalian bisa ketikkan IP-nya. Jika sudah, silakan kalian bisa berikan IP pada PC yang lainnya ya. Di sini kalian close, masuk pada PC 1. Oke, caranya sama, masuk ke bagian desktop, IP configuration. Di sini kalian masukkan IP addressnya. Lalu kalian enter. Oke, untuk default gateway-nya kalian gunakan yang ini ya. Silakan kalian ketikkan IP-nya. Jika sudah, silakan kalian bisa close. Dan yang terakhir, kalian bisa masuk pada PC 2. Di sini kalian masuk ke bagian desktop, IP configuration, lalu masukkan IP addressnya. Untuk default gateway-nya kalian gunakan yang 192.168.3.2 ya. Yang terakhir itu. Ini kalian hapus. Di sini kalian ketikkan IP-nya.
Oke, jika kalian sudah selesai, selanjutnya kalian bisa close. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian bisa setting ya di bagian router. Untuk setting router, kalian bisa gunakan CLI ya, atau tanpa CLI juga kalian bisa. Di sini saya akan gunakan yang bagian config ya, agar videonya tidak terlalu lama. Jadi di sini kalian bisa klik di bagian config, lalu saya akan setting di bagian fasternet 0/0. Di sini kalian checklist on. Lalu kalian masukkan IP-nya ya, yang ini default gateway-nya. Silakan kalian ketikkan IP address-nya. Lalu enter. Selanjutnya saya akan berikan IP pada serial 2 ya, yang ini. Jadi silakan kalian bisa klik di bagian serial 2/0, kalian aktifkan ya. Setelah itu kalian masukkan IP address-nya. Jika sudah, silakan kalian bisa enter, lalu kalian close. Selanjutnya silakan kalian bisa setting pada router 1, masuk pada bagian router 1, pilih config fasternet 0/0. Di sini kalian aktifkan ya, kalian checklist on, kalian IP-nya yang ini kalian ketikkan. Jika sudah, silakan kalian bisa enter. Lalu kita masuk ke bagian serial 2/0. Ini ya yang IP-nya. Oke, di sini kalian on kan, lalu kalian masukkan IP-nya. Jika kalian sudah selesai, selanjutnya kalian bisa setting pada serial 3/0 ya. Yang ini serial 2, ini serial 3. Untuk serial 3-nya saya belum memasukkan IP ya. Di sini kalian checklist on. Lalu kalian ketikkan IP address-nya pada serial 3/0 itu. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa enter. Oke, kalian bisa close. Langkah terakhir, silahkan kalian bisa masuk ke router 2 ya. Di sini kalian klik, masuk pada bagian config fasternet 0/0. Di sini kalian checklist on, lalu masukkan IP-nya ya, yang ini. Kalian ketikkan IP address-nya. Jika sudah, silakan kalian bisa masuk pada serial 3/0 ya. Kalian klik, nah ini serial 3. Kalian masukkan IP-nya. Jangan lupa untuk checklist on. Jika sudah, silakan kalian bisa enter, lalu kalian close saja. Oke, di sini saya sudah setting router dan juga PC. Tapi ini belum selesai ya. Kalau kalian kirim surat, ini masih valid. Kalian bisa lihatnya di situ. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita perlu mengrouting ya, atau mengroutnya. Kalian masuk ke bagian router 0. Di sini kalian masuk ke config, lalu static ya. Nah, di sini untuk networknya ini adalah PC 1. Jadi kita akan hubungkan antara router 0 dengan PC 1 ya. Jadi alamat tujuannya itu adalah alamat tujuan pada PC 1. Di sini kalian bisa ketikkan IP address-nya 192.168.2.0 ya. Kalian belakangnya gunakan 0. Next max-nya kalian 255.255.0 ya. Untuk next hub-nya itu adalah pada serial 2 ini ya. Nah, yang ini adalah next hub-nya. Silakan kalian bisa ketikkan. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add untuk menambahkan. Oke, selanjutnya kita akan mengrouting ya, atau menghubungkan antara serial 2 ini ke serial 3. Jadi selanjutnya silakan kalian bisa ubah saja IP-nya di sini. Yang ini saya ubah. Untuk next hub-nya masih sama ya. Jadi kalian tinggal klik add. Selanjutnya kita sudah sampai serial 3, kita hubungkan pada PC 2 ya. Ini IP-nya tinggal kalian ganti saja. Next hub-nya masih sama. Silakan kalian bisa klik add. Oke, untuk router 0 sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan mengrouting pada router 1. Silakan kalian bisa klik pada router 1. Di sini kalian masuk ke bagian statik ya. Di bagian statik ini, networknya ini adalah PC 0 ya. Kita akan hubungkan, kita akan route ke bagian PC 0. Jadi kalian di sini ketikkan IP address-nya 192.168.1.0 ya. Untuk next max-nya 255.255.255.0. Next hub-nya itu yang ini ya. Bagian atas ini adalah next hub-nya.
silakan kalian bisa ketikkan. Jika sudah, silakan kalian bisa klik add. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan ya antara router 1 dengan PC 2. Kita akan mengerutnya. Jadi kalian bisa ketikkan di sini IP-nya. Ini kita ubah saja IP-nya. Next hub-nya ini yang ini ya. Jadi kita ubah next hub-nya. Di sini kalian bisa ganti saja. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add. Oke, untuk router 1 sudah selesai. Sampai sini ya, cuman ada 2. Jadi kita masuk ke router terakhir, itu router 2. Masuk ke bagian statik. Selanjutnya untuk networknya ini berarti yang PC 1 ya, kita akan mengerutnya ke PC 1. Jadi di sini kalian bisa ketikkan IP addressnya 192.168.2.0. Next max-nya 255.255.255.0. Untuk next hub-nya ini adalah yang serial 3/0 ya. Yang ini adalah next hub-nya. Jadi silakan kalian bisa ketikkan next hub-nya di sini 192.168.20.1 ya. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add. Oke, selanjutnya kita akan mengerut ke dari serial 3 ini ya, serial 3 ke serial 2. Jadi di sini kalian bisa ketikkan IP address pada serial 2/0 yang ini. Tinggal kalian ubah saja ya IP addressnya. Untuk next hub-nya itu masih sama. Lalu jika sudah, kalian bisa klik add. Oke, selanjutnya kita akan mengeruting ke PC 0 ya. IP-nya yang ini. Silakan kalian tinggal ubah saja IP-nya. Untuk next hub-nya kalian tidak perlu diubah ya. Kalian klik add. Oke, ini sudah selesai. Silakan kalian bisa close. Sampai sini sudah berhasil. Ini saya hapus dulu ya. Lalu kalian silakan kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Pasti akan violet ya kalau pertama. Silakan kalian coba 2 kali. Nah, di sini sudah sukses. Oke, kita akan coba lagi dari PC 1 ke PC 2. Pasti dia akan violet ya. Ini saya coba lagi, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah menjadi sukses. Silahkan kalian bisa coba-coba lagi ya. PC 0 ke PC 2 sudah berhasil. PC 0 ke PC 1 sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil ya. Ini untuk setting 3 router 3 PC. Oke, silahkan kalian bisa save dulu ya projectnya. Di sini kalian masuk ke bagian file, lalu kalian save. Oke, di sini kita sudah setting 3 router 3 PC. Kita akan masuk ke topologi selanjutnya. Nah, di sini bagaimana caranya jika ada 4 router 4 PC. Nah, jadi caranya itu silakan kalian bisa hubungkan ya antara router 2 ke router 3 menggunakan serial 2/0. Kita tidak perlu membuat topologinya lagi. Jadi silakan kalian bisa tambahkan satu router 1 PC pada project yang sebelumnya ya, yang tadi. Pada 3 router 3 PC, silakan kalian tambahkan 1 router dan juga 1 PC. Kita masuk ke bagian Cisco. Oke, langsung saja silakan kalian bisa tambahkan 1 router dan juga 1 PC. Di sini kalian bisa pilih router PT dan juga PC PT ya. Di sini kalian klik, lalu kita hubungkan antara router 2 dengan router 3. Di sini kalian pilih serial DTE, kalian klik, lalu kalian pilih serial 2/0. Oke, jika sudah, kita hubungkan antara router dengan PC menggunakan kabel cross. Pilih Fasternet 0/0. Oke, selanjutnya untuk IP addressnya, agar tidak lupa saya akan catat ya. Kalian bisa gunakan IP address kalian sendiri atau kalian bisa ikuti yang ada video ini ya. Kalian bisa catat IP addressnya. Di sini saya akan berikan IP addressnya 192.168.4.1 ya. Oke, selanjutnya kita akan berikan IP address pada gateway ya di sini 192.168.4.2 ya. Oke, selanjutnya di sini adalah serial 2/0. Saya akan berikan IP-nya 192.168.30.1. Yang satunya lagi ini 192.168.30.2 ya. Oke, kita sudah berikan IP-nya.
Di sini saya akan rapihkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya rapihkan. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kalian bisa masuk pada PC 3. Di sini kalian masukkan IP address-nya ya. Oke, di sini IP address-nya yang ini 192.168.4.1, lalu kalian enter. Di sini default gateway-nya 192.168.4.2 ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian bisa close saja. Kita akan setting di bagian router. Oke, untuk di bagian router ini, di router 3 kalian masuk ke bagian config, fasternet 0/0. Di sini kalian bisa checklist on ya. Lalu kalian masukkan IP address-nya 192.168.4.2, lalu kalian enter. Di sini kalian pilih serial 2/0, kalian checklist, lalu kalian masukkan IP address-nya. Dan jika sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke bagian router 2 ya. Di sini kan kita tambahkan serial 2/0. Jadi kalian masuk ke bagian config, serial 2/0. Di sini kalian checklist on, lalu masukkan IP address-nya yang ini. Silakan kalian bisa ketikkan IP-nya 192.168.30.1, kalian enter. Oke, kalian bisa close saja. Oke, selanjutnya berarti pada router 0 kita akan routing ya menuju ke serial 2. Kita kan tadi sudah sampai ke PC 2 ini. Selanjutnya kita akan root ke serial 2 ya, yang ini. Jadi langsung saja silakan kalian masuk ke router 0. Di sini kalian masuk ke bagian config, lalu static. Oke, di sini saya akan geser dulu ke kiri. Nah, untuk networknya ini berarti yang serial 2 yang ini ya. Silakan kalian bisa ketikkan IP address-nya. Untuk IP-nya 192.168.20.0. Untuk netmask-nya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya untuk next hub. Ini masih sama ya next hub-nya yang ini. Silakan kalian bisa ikuti. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add. Oke, jika sudah sampai serial 2, selanjutnya kita akan root ke PC 3 ya, yang ini. Jadi silakan kalian bisa ketikkan IP pada PC 3. Di sini kalian ubah saja, lalu next hub-nya ini masih sama ya. Lalu kalian add. Oke, jika sudah, lalu kita close. Oke, selanjutnya silakan kalian bisa masuk ke bagian router 1. Masuk ke config lalu static. Nah, di sini untuk networknya ini berarti yang serial 2/0 ya. Yang ini. Jadi kita akan root ke situ. Langsung saja kalian bisa masukkan IP address-nya 192.168.30.0. Untuk next max-nya ini sama ya, 255.255.255.0. Untuk next hub-nya ini silakan kalian bisa ikuti ya, 192.168.20.2. Lalu kalian bisa klik add. Jika sudah sampai serial 2, selanjutnya kita akan root ke PC 3. Di sini kalian ubah saja IP-nya. Untuk next hub-nya masih sama ya. Jadi silakan kalian bisa klik add. Oke, untuk router 0 dan juga router 1 itu sudah selesai. Selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian router 2 ya. Jadi di sini silakan kalian bisa masuk ke bagian router 2, masuk ke config lalu static. Oke, seperti biasa di sini kalian root ke bagian serial 2/0 ya. Jadi di sini kalian ketikkan IP address-nya. IP-nya 192.168.30.0. Next max-nya masih sama ya seperti yang sebelumnya. Untuk next hub-nya ini silakan kalian ikuti. Ini 192.168.20.1 ya, yang ini sama. Lalu kalian tekan add. Selanjutnya kita akan root ke bagian PC 3. Di sini kalian ubah IP address-nya. Untuk next hub-nya itu yang bagian ini ya. Ini adalah next hub-nya. Jadi di sini kalian bisa ubah IP-nya.
menjadi 30.2. Lalu kalian klik add. Oke, kalian close. Oke, untuk langkah terakhir, silakan kalian bisa masuk ke bagian router 3 ya. Masuk ke static. Selanjutnya kita akan routing antara router 3 ini ke PC 2 ya. Jadi silakan kalian bisa ketikkan IP addressnya pada PC 2. Jika sudah, lalu kalian bisa enter. Di sini kalian masukkan nextmask-nya ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian bisa next hub-nya, ini yang ini ya. Kalian ketikkan next hub-nya. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add. Oke, PC 2 sudah. Selanjutnya kita akan routing antara serial 2 ini ke serial 3 ya. Jadi di sini kalian tinggal ubah saja IP address-nya. Ini IP address yang serial 3, next hub-nya masih sama ya. Kalian tidak perlu diubah. Klik add. Oke, serial 3 sudah yang ini. Selanjutnya kita akan routing ke bagian PC 1. Di sini kalian IP-nya ubah. Next hub-nya masih sama ya. Kalian bisa klik add. PC 1 sudah. Selanjutnya kita akan routing ke bagian serial 2 yang ini ya. Jadi kalian ubah lagi IP-nya. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add. Oke, yang terakhir kita akan root ke bagian PC 0. Di sini kalian tinggal ubah IP-nya. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add. Oke, ini sudah selesai. Oke, langsung saja kita akan coba kirim surat ya. Jadi di sini silakan kalian bisa close saja. Lalu kalian bisa klik icon surat. Di sini kalian tinggal klik ya pada PC 2 ke PC 3. Jika masih valid, silakan kalian bisa coba lagi. Nah, di sini ini sudah successful ya. Silakan kalian bisa kirim surat pada PC yang lainnya. Di sini contohnya PC 1 ke PC 2. Oke, sudah. PC 3 ke PC 1 sudah berhasil. Sekarang PC 0 ke PC 3. Oke, ini sudah berhasil ya. Silakan buat kalian yang ingin menggunakan perintah ping juga bisa ya dengan menggunakan command prompt. Oke, jadi ini sudah berhasil. Ini adalah cara setting 4 router 4 PC. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian topologi berikutnya. Nah, jadi di sini ada satu router, satu switch dan juga 2 PC ya. Kita akan setting. Nah, untuk jenis kabel yang digunakan itu kalian bisa gunakan kabel strike. Untuk IP address-nya kalian bisa ikuti ya. Jadi langsung saja silahkan kalian bisa masuk ke aplikasi Cisco. Kalian bisa buat terlebih dahulu ya topologi jaringannya. Di sini seperti biasa saya sudah sediakan filenya. Untuk yang ini kalian bisa save dulu ya. Di sini saya yes. Oke, kita akan masuk ke bagian satu router, satu switch dan 2 PC. Di sini saya sudah sediakan filenya. Oke, di sini saya sudah menempatkan router, switch dan juga PC. Silakan bagi kalian yang belum membuat topologi jaringannya untuk buat terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan langsung saja menghubungkan router, switch dan juga PC menggunakan kabel strike. Kalian masuk ke bagian connection. Di sini kalian bisa pilih yang bagian copper strike ya. Yang ini kalian klik. Oke, yang pertama kalian bisa hubungkan router dengan switch atau PC ke switch juga bisa ya. Di sini kalian bisa klik di bagian router, lalu pilih Fasternet 0/0, kalian hubungkan pada switch. Di sini kalian bisa pilih Fasternet 0/1. Oke, selanjutnya kalian bisa klik lagi, lalu di sini kalian pilih Fasternet 0/1, pilih Fasternet 0. Yang satunya lagi di sini kalian klik, pilih Fasternet 2/1, klik lalu pilih Fasternet 0. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kalian bisa setting di bagian PC ya. Di sini kalian masuk ke bagian PC 0. Caranya seperti biasa ya, kalian masuk ke bagian desktop, IP configuration. Lalu kalian bisa isikan IP address-nya. Oke, di sini kalian ketikkan IP address-nya pada PC 0. Jika sudah, lalu kalian bisa tekan enter. Oke, ini default gateway-nya yang ini ya. Fasternet 0/0. Kalian bisa ketikkan IP address-nya. Oke, jika kalian sudah selesai, selanjutnya kalian bisa setting di bagian PC 1 ya. Jadi di sini jika kalian ingin melihat ini Fasternet berapa, kalian tinggal arahkan kursor ke segitiga ya.
di sini. Nah, ini sudah tampil nih, ada keterangannya, ini fasternetnya. Oke, langsung saja kalian bisa masuk ke bagian PC1. Di sini kalian klik. Caranya sama ya, cara settingnya. Kalian masuk ke bagian desktop, IP configuration, lalu kalian masukkan IP addressnya. Untuk default gateway-nya itu sama ya, seperti yang sebelumnya. Kalian gunakan yang fasternet 0/0 itu, yang ini ya. Kalian bisa ketikkan. Jika sudah selesai, kalian bisa close saja. Untuk PC sudah selesai, selanjutnya kalian bisa setting di bagian router ya. Kalian masuk ke bagian router. Di sini kalian klik. Lalu kalian masuk ke bagian config. Di sini kalian pilih fasternet 0/0 ya. Di sini kalian bisa masukkan IP addressnya. Jangan lupa untuk checklist on. Lalu kalian bisa ketikkan IP addressnya pada fasternet 0/0. Jika sudah, lalu kalian bisa tekan enter. Oke, ini sudah selesai ya. Kalian bisa close. Kita akan coba kirim surat. Silahkan kalian bisa kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi mudah itu caranya. Oke, jika sudah, silakan kalian bisa save dulu ya projectnya. Di sini kalian save. Jika sudah, selanjutnya di sini saya akan bahas ke topologi berikutnya. Nah, untuk topologi berikutnya di sini ada 2 router, 2 switch dan juga 4 PC. Oke, jadi di sini silakan kalian bisa gunakan jenis kabel strike ya. Untuk router 0 ke router 1 itu kalian bisa gunakan kabel serial DTE, lalu kalian pilih serial 2/0. Oke, langsung saja silakan kalian bisa buat dulu ya topologi jaringannya. Kalian masuk ke aplikasi Cisco. Di sini saya sudah buat filenya. Oke, di sini saya langsung saja masuk ke aplikasinya. Oke, di sini sudah tampil ya topologi jaringannya. Langsung saja silakan kalian bisa buat dulu topologinya. Di sini saya akan hubungkan ya antara router dengan router menggunakan serial DTE. Silakan kalian bisa klik, pilih serial 2/0, kalian hubungkan ke router 1. Oke, selanjutnya kalian bisa hubungkan juga antara router dengan switch ya menggunakan kabel strike. Di sini kalian pilih fasternet 0/0, lalu pilih fasternet 0/1. Oke, selanjutnya di sini kalian pilih fasternet 1/1, fasternet 0, dan yang ini adalah fasternet 2/1 ya. Oke, selanjutnya kalian bisa hubungkan ya router 1. Di sini pilih fasternet 0/0. Selanjutnya untuk switch ke PC, kalian bisa pilih fasternet 1/1, dan yang satunya lagi adalah fasternet 2/1 ya. Di sini kalian klik. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa berikan IP address ya setiap PC-nya. Kalian masuk ke bagian PC 0. Silakan kalian masukkan IP addressnya ya. Masuk ke desktop, IP configuration. Lalu kalian ketikkan IP addressnya. Jika sudah, lalu kalian enter. Nah, untuk default gateway-nya ini adalah yang ini ya. Ini adalah default gateway-nya. Silakan kalian ketikkan IP addressnya. Oke, jika sudah selesai, silakan kalian bisa berikan IP address pada PC selanjutnya ya. Kalian masuk ke bagian PC 1. Di sini masuk ke bagian desktop, IP configuration. Seperti biasa kalian masukkan IP addressnya. Oke, jika sudah selesai kalian bisa tekan enter. Selanjutnya untuk default gateway-nya ini masih sama ya, IP addressnya kalian gunakan yang ini. Silakan kalian ketikkan IP addressnya. Jika sudah selesai, kalian bisa close. Selanjutnya kalian bisa berikan IP address pada PC 3 ya. Kalian masuk ke bagian PC 3, ke desktop, IP configuration. Seperti biasa kalian masukkan IP addressnya. Oke, selanjutnya silakan kalian bisa isikan default gateway-nya yang ini ya, IP-nya. Kalian ketikkan IP-nya 192.168.3.1. Oke, close. Selanjutnya kalian juga berikan IP ya pada PC 3 ini. Masuk ke bagian desktop, IP configuration. Di sini masukkan IP-nya 192.168.3.3, enter. Default gateway-nya masih sama ya yang ini. Silahkan kalian ketikkan IP address-nya 192.168.3.1.
Oke, ini sudah selesai untuk PC. Selanjutnya kita akan setting di bagian router. Masuk ke bagian router 0. Di sini kalian bisa pilih config. Selanjutnya masuk ke bagian fasternet 0/0. Seperti biasa kalian jangan lupa ya checklist on. Selanjutnya kalian masukkan IP addressnya ya, 192.168.1.1. lalu kalian enter. Selanjutnya kita akan berikan IP address pada serial 2 ya. Di sini kalian masuk seperti biasa, kalian checklist lalu masukkan IP addressnya 192.168.2.1 lalu kalian enter. Oke, kalian bisa close dulu ya. Kalian close. Selanjutnya kita akan berikan IP pada router 1. Masuk ke bagian config fasternet 0/0. Kalian klik on. Selanjutnya kalian masukkan IP-nya yang ini ya, 192.168.3.1 lalu kalian enter. Selanjutnya kita akan berikan IP pada serial 2/0 ya. Di sini kalian checklist lalu kalian masukkan IP addressnya ya, 192.168.2.2 lalu kalian enter. Oke, kita close. Oke, sampai di sini sebenarnya belum selesai ya. Coba kalian kirim surat dari PC 0 ke PC 1, itu dia akan sukses. Lalu kalian kirim juga ke PC 2 ke PC 3, dia akan sukses. Tetapi jika kalian ingin kirim surat nih ke PC 1 ya, ke PC 2, maka kalian bisa lihat ini masih failed ya, belum berhasil. Oke, kita akan coba lagi. Dan ini hasilnya pasti dia akan masih failed ya. Nah, ini karena kita belum mengerutnya. Jadi di sini kita akan mengerut. Oke, contoh lagi di sini PC 0 ke PC 2, dia masih failed. Oke, langsung saja kita akan mengerutnya ya. Kalian masuk ke bagian router 0. Selanjutnya di bagian config ini kalian masuk ke bagian static. Oke, jadi network ini kalian bisa ketikkan IP pada yang ini ya. Jadi kalian bisa ketikkan nih IP-nya 192.168.3, belakangnya kalian gunakan 0. Jika sudah, lalu kalian bisa isikan netmask-nya ya. Oke, selanjutnya untuk next hub-nya ini kalian bisa ketikkan yang ini ya. Ini adalah next hub-nya. Kalian ketikkan. Jika sudah, lalu kalian bisa klik add. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan ya. Selanjutnya kita akan root di bagian router 1. Kalian masuk ke router 1. Di bagian config masuk ke bagian static. Nah, ini kalian bisa ketikkan IP-nya ya, 192.168.1.0. Netmask-nya 255.255.255.0. Untuk next hub-nya kalian bisa gunakan yang ini ya. Ini adalah next hub-nya. Kalian ketikkan 192.168.2.1 lalu kalian bisa klik add. Oke, ini berhasil ditambahkan, kalian close. Oke, sekarang kita akan coba lagi ya kirim surat. Silakan kalian bisa klik suratnya. Kita kirim pada PC 1 ke PC 2. Dia masih failed. Nah, ini sudah sukses ya. Kalian cobanya 2 kali. Coba kita kirim ulang lagi dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini sudah sukses ya. Lalu dari PC 0 ke PC 2. Oke, sudah berhasil. Dari PC 1 ke PC 3. Oke, sudah berhasil ya. Jadi seperti ini cara setting 2 router, 2 switch dan juga 4 PC. Oke, ini sudah berhasil semuanya. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba menggunakan perintah ping ya. Kalian masuk ke bagian PC 0, lalu masuk ke bagian command prompt. Lalu kalian bisa ketikkan ping spasi, lalu kalian bisa ketikkan IP pada PC 2 ya, 192.168.3.2, lalu kalian enter. Oke, jika sudah berjalan ini tandanya sudah berhasil ya. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.